Syiar muslim, semua kita pengen punya anak yang soleh, tapi jangan pernah berhenti untuk berdoa memohon kepada Allah agar punya anak yang soleh. Pertama ada postingan dari seorang dari sejak anak kita itu lahir, kalau nggak bisa berdoa dalam bahasa Arab, berdoa saja dalam bahasa Indonesia. Jangan pernah berhenti. Maka saya selalu mengajak kalau ada maghrib, doakan anak-anak kita semua. Semoga kelak menjadi anak-anak yang soleh, taat kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada orang tua, ilmunya kelak bermanfaat di dunia dan akhirat. Masyaallah, anak yang soleh itu jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul saya pernah menyampaikan hadis setengah penantang. Al-ya'malil baru masya'an ya'mal walam yadkhulan nar wal ya'malil 'aqibat masya'an ya'mal walam yadkhulan jannah. Ditantang sama Rasul. Silahkan orang yang berbakti sama orang tuanya lakukan dosa apapun asal jangan menyekutukan Allah, dia pasti akan masuk surga. Dan silahkan anak yang durhaka sama orang tuanya lakukan amal soleh apapun, malam qiyamul lail, siap puasa sunnah, dia tidak akan pernah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbakti sama orang tuanya bukan cuma nanti di akhirat, di dunia. Surat setelah Al-Fatihah itu Al-Baqarah. Itu kalau kita baca, kenapa ada surat Al-Baqarah? Itu kan kisah pembunuhan umatnya Nabi Musa alaihi salam. Seorang keponakan, pamannya itu kaya raya, nggak punya ahli waris kecuali keponakan ini. Ini kaidahnya memang begitu, kaidah di dalam Islam. Man ista'jala asy-syai'u uqiba bil irban. Ini anak sudah terbayang, kalau paman saya yang kaya raya ini meninggal, dia tidak punya ahli waris, maka semua warisannya jatuh ke siapa? Keponakan. Tapi ista'jala asy-syai', tergiur dia, ingin segera mendapatkan warisannya. Apa yang dilakukan? Dia bunuh paman. Tapi dia teriak-teriak, ditaruh di depan rumah orang lain. Siapa ini yang melakukan pembunuhan terhadap paman saya? Padahal siapa yang bunuh? Dia sendiri. Ista'jala asy-syai'. Itu kaidahnya uqiba bil irban. Ujung-ujungnya ketahuan. Ketahuannya sama Nabi Musa. Ketika semuanya sudah putus asa, siapa pembunuhnya? Datang ke hadapan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Allahul Baqarah, sembelih sapi. Mereka merasa dipermainkan sama Musa. Apakah engkau akan memperolok-olok kami ya Musa? Kami bertanya siapa pembunuhnya. Kenapa kami disuruh menyembelih sapi? Padahal justru kalau dia taat saat itu juga sembelih sapi apapun selesai. Karena Nabi Musa nanti akan mengambil salah satu bagian dari anggota sapi tadi, dipukulkan kepada si mayit. Si mayit itu bangun, cuma ingin mengatakan siapa pembunuhnya. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil itu terlalu banyak tanya sama Nabi Musa. Sapinya warnanya bagaimana? Sofra faqihul laun atas warna biru. Sapinya pernah dipakai untuk membajak sawah atau mengangkut air atau tidak? La zalulun tuthirul ard wa la taskil ars. Dijawab, tidak pernah dipakai untuk membajak sawah atau mengangkut air. Sapinya pernah, udah tua apa sapi mungkin masih muda? Bikrun awanun baina dzalik. Belum pernah kawin, tapi tidak terlalu tua. Akhirnya mereka kesulitan. Sekalinya dapat, hukum ekonomi itu mengatakan begitu, kullu syai'in idza qalla ghala. Segala sesuatu itu kalau jarang mahal. Jadi kalau sekarang yang lagi banyak apa? Mangga. Murah kan? Cari antum rambutan. Kalau ketemu mahal kan? Itu hukum ekonomi begitu, kullu syai'in idza qalla ghala. Segala sesuatu itu kalau sedikit mahal. Mencari sapi dengan kriteria seperti itu tuh susah. Untuk tahu siapa pemiliknya. Pemiliknya ternyata anak yang ayahnya sangat soleh, ibunya sangat soleh.
Akhirnya sapi tadi itu dibeli dengan harga mahal. Sama ibunya semula sapinya jual. Sapi peninggalan ayah kamu cuma dengan 3 dinar. Tapi Allah putus malaikat. Akhirnya mau dibeli 6 dinar. Kata yang anak menjual, saya jual 3 dinar. Kalau Anda benar mau membeli, saya nanti akan lapor dulu sama orang tua. Gak usah, saya tambahkan 3 dinar lagi, 6 dinar. Gak usah pakai musyawarah. Oh gak bisa. Sampai nanti ditawar 12 dinar. Sampai ibunya begitu, mau ditawar sekarang 12 dinar. Tanyakan nanti, siapa pembelinya? Itu malaikat itu. Tanyakan sama dia, sapi ini jual atau jangan dijual? Apa kata malaikat? Jangan dijual. Gak boleh dijual dengan harga 12 dinar. Karena nanti akan dibeli dengan harga yang berlipat ganda. Antum tahu siapa anaknya itu, bagaimana sikapnya? Malam-malamnya selalu dibagi menjadi 3 bagian. Salah satu asas. Sulusun li daud, sulusun li qiyamil lail, wa sulusun yaqudu baina yaday ummi. Karena ayahnya sudah nggak ada. Sepertiga malam dia pakai untuk tidur. Sepertiga malam dia bangun untuk qiyamul lail. Sepertiga malam lagi ngapain? Duduk di depan ibunya yang sedang tertidur pulas. Kalau ada misalkan seperti nyamuk mungkin hinggap di tubuh ibunya, dia yang mengusir nyamuk-nyamuk itu. Kalau ibunya mungkin pengen minum di malam hari, dia yang mengambilkan air minum. Kalau ibunya pengen ke kamar mandi, dia yang menghantarkan ke kamar mandi. Malam-malamnya dibagi menjadi 3. Sepertiganya untuk tidur, sepertiganya untuk qiyamul lail, sepertiganya lagi untuk nungguin ibunya yang sedang tidur. Ada anak sekarang yang gitu. Agak ilok. Antum udah lanjut begini, apa anak antum kali-kali malam gitu Bisa ditemuin ilok. siangnya ngapain anak tato nyari kayu, hasil pencarian kayunya itu dijual di pasar. Sulusun limu nati nafsi, untuk biaya hidupnya. Sulusun ya tasaddaqu bihi, sepertiganya lagi disedekahkan. Wa sulusun yu'tihi li ummi, sepertiga lagi diberikan kepada ibu. Saya mau tanya antum ini udah pada bekerja, berapa persen yang antum sisihkan buat orang tua kali? Ya, orang tua itu udah lagi. Ada kali anak gitu, Pak, ini habis gajian, minta iya. Dibagi duitnya itu sepertiga buat dirinya, sepertiga buat saudara, sepertiga buat ibu. Ini kan anak yang soleh, maka dibalas oleh Allah. Itu anak-anak. Dan bakti sama orang tua itu tidak selesai dengan di dunia. Nanti ketika kita juga orang tuanya nggak ada, ini nggak akan berhenti itu bakti. Orang tuanya dikunjungi itu, diziarahi kubur. Itu orang kalau diziarahi kuburnya, ini ada buku dulunya. Al-Manqulat fi Tahqiqil Maqalat. Orang kalau diziarahi kuburnya, kita anaknya itu atau keluarganya ada di situ, istaghna. Orang yang dikubur senang, benar. Antum masih ada kegiatan ziarah kubur, masih terbiasa. Al-Jumat. Saya mau tanya, kalau ziarah kubur yang afdal itu ngadep ke kiblat atau ngadepin si mayit? Ke mayit. Ke mayit. Kalau antum ziarah kubur ngadep ke kiblat atau ngadepin si mayit? Ke mayit. Afdalnya ngadepin mayit. Kan kalau orang meninggal begini ya dikuburin, kepalanya di sini. Jadi kalau antum ziarah kubur, antum menghadapin orang tua. Jadi begini ngadepnya, antum ngadep ke timur. Diterangkan di dalam buku itu, Tahqiqul Manqulat. Wal mustahabbu fi ziyaratil quburi an yaqifa mustadbiral qiblah, membelakangi kiblat, bukan menghadap ke kiblat. Kemudian mustaqbilan biwajhil mayyit, dengan wajahnya dia berhadapan dengan si mayit. Ini orang tua kita datang. Kita dikuburin begitu. Wajahnya kan dimiringin kan, kita hadapin dia, kita ucapkan wa an yusalli, ucapkan salam. Salam boleh yang diajarkan oleh assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. 1.
Boleh juga assalamualaikum ya ummat Rasulillah. Panggil namanya juga boleh. Assalamualaikum ya Abil Mahbub, ayah anda Haji Malullah misalnya. Panggil orang tua. Tapi ini dari hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali. Wala yamsa al-qabr wala yamassahu wala yuqabbiluhu. Kalau dia kubur jangan musab-musab kuburan. Apalagi sambilannya nanya kabarnya musab-musab kubur. Ada laisa minal Islam. Ini katanya min adatin Nasara. Orang Nasrani itu kalau dia kubur begitu. Kuburannya diusap-usap. Apa kabar? Mudah-mudahan masih hampir Udah mati sehat. air nggak datang ke kuburan, pusat-pusat bukan begitu Pak. Ini kebiasaan orang Nasrani, apalagi sampai dicium-cium kuburan. Ada laisa minal Islam. Ini kebiasaan orang Nasrani. Tengokin kuburan orang tua kita, jangan sampai nggak kelihatan mana kuburan, alang-alangnya udah tinggal. Kalau dibersihin alat-alatnya boleh, tapi diusap-usap kuburan orang tua nggak boleh. Ini ada Nasara. Lagi, ini ada hadis dari Aisyah. Rasulullah bersabda, kalau orang kita ziarah mari rajulin yazul qabr akhi. Kita ziarah ke kubur orang tua kita, saudara kita, wa yajlisu indah, duduk di hadapan orang yang kita ziarah, ista'nasa bihi. Orang yang di kuburan itu merasa senang banget. Ya Allah, saya nggak bisa membayangin makanya. Kalau di waktu-waktu hampir semua orang ziarah kubur, antum tidak ziarah kubur orang. Kapan biasanya orang ziarah kubur? Jumat. Jumat. Kapan lagi? Mau puasa. Puasa. Banyak mau puasa apa? Habis lebaran. Mau puasa habis lebaran. Hampir semuanya dia. Itu orang yang di kuburan. Kalau orang-orang ziarah antum nggak ziarah subhanallah, nangis. Karena kita kalau ziarah kubur itu baru sampai pintu kuburan aja, orang yang di kuburan itu udah pada teriak. Itu termasuk di buku Muhkam bin Abdul Qasim. Kita baru sampai pintu kuburan, baru mengucap assalamualaikum ya ahla dia. Orang-orang kayak kita, al arwahu yatazawal. Arwah di kuburan juga saling berziarah, saling berkunjung. Lalu dia mengatakan, anakku itu datang, ada ibu apa? Anakku itu udah datang. Orang tua itu hilang, istirahat. Anak lu mah, kali siap kan gigi. Udah siap, belum. Sorean kali sekarang udah panas kan. Sore ditungguin, enggak juga. Besok kali. Ya, nangis. Orang yang di kuburan itu yang penting apa di kuburan itu? Al-Dhikru, di sini kata al-Iksar min qira'atul Quran wa dzikr, bacakan Al-Quran, bacakan doa, bacakan zikir. Terutama kalau kita ziarahnya hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Ini di dalam buku ini ditulis. Ada seorang ulama namanya Muhammad Ibn Wasiyadul Yaumul Jumat. Dia ziarah kuburnya hari Jumat. Lalu ada orang nanya, Muslim gitu. Lalu akhirnya ila yaumil Itsnain. Kenapa ente ziarah kuburnya hari Jumat? Hari Senin aja. Hari Senin kan menurut kita bagus juga kan? Hari lahirnya Rasul, hari wafatnya Rasul, hari dibangkitkannya Rasul, diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad hari Senin semuanya. Kenapa ente gak ziarahnya hari Senin? Sebagaimana al-khabar. Saya dapat informasi dari para ulama. Annal mauta ya'lamuna bisuwarihim yaumal jum'ah wa yauman qablahu wa yauman ba'dah. Orang yang di kuburan itu kalau kita ziarahnya hari Jumat, dia tahu. Kalau kasih tahu, Allah bukakan. Kalau antum ini sudah belajar maulid banyak. Itu Abu Lahab, tempat tiada Abi Lahab. Karena saking gembiranya dengan kelahiran Rasul, itu Allah kasih setiap hari Senin. Dia ringankan siksa. Kalau di sini setiap hari Jumat orang yang berziarah kubur itu orang yang mau tak, orang-orang yang ya alamun Nabi Sunnah dia tahu. Nah, saya. Tapi kalau hari yang lain enggak. Ini harinya di sini hari Jumat, satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Satu hari setelahnya sampai Sabtu boleh cuma qabla tulu'is syams. Sebelum
terbit matahari. Kalau terpaksa Jumat misalkan hujan mulu, nggak bisa diarah ke kuburan, itu boleh diarah. Abdul juga ini nggak apa-apa. Ini masih orang-orang yang di kuburan menyaksikan kita. Tahu siapa yang berziarah. Kapan? Hari Sabtu, tapi qabla tulu isyara. Sebelum matahari terbit. Jadi kalau terpaksa misalkan diarah kuburnya hari Sabtu pagi-pagi datang habis. Sebelum terbit matahari habis. Boleh. Habis sudah sore. Jadi kemis sore dengan maghrib atau badal maghrib itu dulu. Kemis sore lah badal asar. Di sini dikatakan yauman qablahu wa yauman ba'da. Satu hari sebelum hari Jumat, satu hari setelah hari Jumat. Tapi kalau hari Sabtunya itu sebelum terbit matahari. Kalau hari Kamisnya setelah asar. Ya kan teman-teman. Nggak apa-apa, itu masih boleh juga. Tapi kalau berdasarkan di kitab ini, al-mauta ya'lamuna bisuwari yaumal Jumat, hari Jumat satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Tapi diurai lagi, yang dimaksud satu hari setelahnya sebelum terbit matahari hari Sabtu. Anak yang soleh itu. Dia akan mendoakan kita semua. Tapi kita yang masih ada kesempatan untuk beramal, ayo beramal. Ini kajian kita sekarang sudah sampai sholat nafilah. Banyak yang ngaji, tapi dia duduk di makam sebelahnya gitu. Enggak apa-apa. Kalau ngaji, orang pokoknya yang ada di kuburan tuh kalau ada orang yang ziarah kubur, dia senang benar. Karena dia juga kebahagiaan. Paling tidak kan kita berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Khususan baru kita doa khususan. Antum kalau hadir di haulnya ya Abdul Salam saya itu kertas sepanjang-panjang itu berapa aja orang itu ditulis nama-namanya. Antum pernah siapa yang pernah hadir haul keluarga besar Kiai Abdul Salam saya ditulis. Kita dibaca tuh semuanya, bukan cuma selembar, tapi berlembar-lembar itu dibacain. Kenapa berlembar-lembar? Antum kalau baca buku Tanbihul Ghafilin itu ada. Kalau kita berdoa hari Jumat, orang yang di kuburan semuanya itu dapat. Maka ini kalau rukun khutbah Jumat diantaranya adalah doa li amatil muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum. Kalau di dalam buku Tanbihul Ghafilin, kalau kita berdoa begitu, orang yang di kuburan dapat semua. Tapi berebut dia. Maka kalau di Tanbihul Ghafilin ada cerita, ada orang kagak berebut dia. Kenapa dia kagak berebut? Karena anaknya selalu menghatamkan Al-Quran dan menghadiahkan bacaan Al-Quran yang buat orang tua. Ngapain gue berebut? Kita yang berebut ini, jangan-jangan kalau kita nggak punya anak yang soleh, nggak pernah diarah, kapok kita. Tapi dari orang banyak berebut kita. Tapi kalau kita punya anak soleh, ya hadiahkan bacaan Al-Quran yang buat kita buat orang tua saya. Nah, itu penting. Tapi yang terpenting juga kita nih yang hidup juga berbekal. Nah, kita udah sampai bekal kita nih ke sholat-sholat nafilah, sholat sunnah, sholat fardu ya jangan ditinggal, itu bakal pokok. Ibadah yang paling afdol apa? Maftarudahullah yang difardukan. Kalau yang fardu sudah tambah dengan yang nafilah, yang sunnah-sunnah. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Abdullah ibnu Umar, Ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana sih yang paling beruntung? Dijawab oleh Rasulullah, aqyasul mu'minina aktsaruhum lil mauti dzikran wa ashadduhum isti'dadan. Orang mukmin yang paling beruntung adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Bukan cuma mengingat doang, asyadduhum isti'dadan, bersiap-siap dia. Ibadahnya dibenari. Salah satunya dengan sholatnya ini, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini ada buku dari Lusa ini ada cerita atau ayo saya mengajar, kita lagi belajar sembahyang sunnah. Ayo sembahyanglah, tambahlah sembahyang fardu kita dengan sembahyang sunnah. Kalau perlu di malam hari itu bangun
Ini sembahyang sunnah yang paling afdal, sembahyang sunnah yang paling afdal, yang dilakukan secara sendiri-sendiri ternyata witir. Bukan rakaat al-fajr. Kalau rakaat al-fajr kita tahu 2 rakaat fajar khairun minad dunya wa ma fi. Lebih baik kata Rasulullah SAW ketimbang dunia beserta seluruh isi. Jadi kalau bisa rakaat al-fajr jangan sampai ditinggal. Niatnya bagaimana? Ini kalau di dalam buku Nihayat Usul niatnya banyak benar nih. Niat wa kaifiyat. Boleh antum bilang kalau sunnah qabliyat subuh yang 2 rakaat itu usolli sunnat subuh. Boleh. Usolli sunnat al-fajr. Boleh. Usolli sunnat al-bard. Bardun itu artinya dingin, karena pagi-pagi masih dingin. Usolli sunnat al-wusta. Karena ada ayat yang bunyinya hafidhu ala sholati wassalah, hafidhu ala sholawati wassalatil wusta. Sholatul wusta ini ada ulama menafsirkan sholatul wusta adalah sholat subuh. Meskipun ada lagi yang menafsirkan sholat asar. Ada lagi sholli sunnat al-huda. Jadi sunat-sunat qabliyah subuh itu jangan sampai ditinggal. Niatnya itu boleh apa saja. Mau bacanya qabliyah subuh boleh, sunat subuh boleh, sunat al-fajr boleh, sunat al-bard boleh, sunat al-wusta boleh, bahkan sunat al-huda juga boleh. Tapi ada yang lebih afdal lagi apa? Salat witir katanya. Karena menurut Imam Abu Hanifah salat witir itu bukan lagi sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan salat witir itu wajib. Kalau udah wajib tadi saya bilang yang wajib itu pahalanya pasti lebih besar ketimbang yang sunnah. Maka lakukan witir. Ini kita bahasan kita sudah sembahyang witir. Adal kamal paling tidak katanya sempurnanya paling sedikit 3. Boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Nggak boleh lebih dari 11. Nggak boleh lebih dari 11. 1 boleh. 1 aja boleh. Kalau kira-kira nggak bisa melakukannya malam hari, bangun malam, habis isya aja udah, nanti sembahyang 1 rakaat masih boleh. Kalau perlu memang suruh nangis. Ini ada cerita di dalam buku dari Usaid Khobar. Ini boleh bisa jadi dari sahabat, bisa jadi juga hadis. Yu'ta bi'abdin yawmal qiyamah fatarajjaha sayyi'at. Nanti di hari kiamat ada seorang hamba didatangkan oleh Allah. Ternyata hamba yang satu ini tarajjaha sayyi'atuhu. Sayyi'at itu artinya kejahatannya. Itu lebih kuat, lebih kencang, lebih berat ketimbang pahala kebaikannya. Tarajjaha sayyi'atuhu. Timbangan kejahatannya lebih banyak ketimbang timbangan kebaikannya. Tarajjaha sayyi'atuhu. Fayu'maru bi finnar, kata Allah, syarat dia ke neraka. Kenapa? Kenapa disuruh syarat ke neraka? Karena sayyiatnya lebih banyak ketimbang amal baiknya. Diseret dia ke neraka. Fatakallah, yang belain apa? 1 bulu mata. Yang pernah dia ketika qiyamul lail itu nangis, ini belain kita. Lihat, fatakallah sya'aratun min sya'arati ainaihi. Lalu selembar bulu mata dari sekian banyak bulu matanya ini bilang, ngomong sama Allah, ya Rabb, kata itu bulu mata yang selembar. Karena bisa jadi dia pernah menangis. Maka ada kotoran, ada 2 tetesan yang bisa menghalangi seseorang dari sentuhan api neraka. Qatratu damin fi sabilillah. Tetesan darah orang yang berjuang di jalan Allah. Orang dulu itu subhanallah, kalau sudah berjuang itu dia akan berbicara. Dia lepas, dia baju besinya, dia pakaikan, dijadikan tameng buat Rasulullah. Sementara punggungnya dia biarkan ini jadi sasaran alumatul musyrikin, anak panahnya orang musyrik. Karena dia nggak pakai baju besi lagi. Tapi tetesan darahnya itu jadi saksi bahwa dia sebagai syuhada. Allah Akbar. Ini kan orang-orang yang ini kotoran dami. Nah ini saya baca ini. Dia bilang, ya Rob, kata satu alis mata tadi. Ya Rasulullah, ya Rob,
Rasulullah Muhammad qol. Ini bulu mata ini ngomong. Nabi besar Muhammad ini pernah bersabda. Dalam sabdanya kata bulu mata ini, man baka min khasyatika yaghfirullahu lahu. Siapapun yang menangis karena takut kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dia. Wa yastakhrisuhu minan nar. Dia akan diselamatkan dari sentuhan api neraka. Bi barakati sya'ratin wahidatin. Ini keberkahan selembar bulu mata yang pernah dipakai qiyamul lail, lalu dia nangis. Benar nggak antum pernah qiyamul lail sampai nangis? Tapi nangisnya semata-mata karena khusyuk takut kepada dia Allah. Masih banyak banget dosa nangis sekali. Nanti itu jadi saksi. Kalau kita sembahyang sunat disuruh pindah-pindah. Bukan cuma air bulus mata, nanti ini tempat-tempat sujud kita itu akan menjadi saksi. Sembahyang sunat, kalau sembahyang fardunya di sini, kalau bergeser sedikit. Tapi jangan dipraktikkan kalau sembahyang terawih. Sembahyang terawih 20 rakaat 30 rakaat. Kalau mau satu, ya repot kalau gitu. Terus sembahyang ini, kalau antum sembahyang di sini kan pindah. Subhanallah. Tabkilahu. Bulu matanya pernah menangis di dunia. Fayunadi Jibril. Allah panggil malaikat Jibril. Jibril kata Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan si fulan. Najja fulan, ibni fulan. Selamatkan dia. Lantaran apa? Bisya'ratin wahidah. Lantaran selembar bulu matanya yang pernah menangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar walillahil. Ini kajian kita sudah sampai di sholatul witar. Masih ada. Wa waqtuha kemarin sudah sampai di sini ya. Habis isya boleh. Sampai nanti 9. Sekarang subuh jam berapa subuh? 4:07. Lewat 7. Ya, kemarin masih lewat 8. Sudah lewat 7 atau mungkin lewat 6. Ya itu kalau nggak bisa bangun malam-malam ya bangun lah bisa 15 menit sebelum jam 4. 15 menit sebelumnya. Dan kita jangan pernah mengaku kalau kita ini orang soleh kalau kita nggak bangun malam. Karena ciri orang yang soleh itu damus solihin qiyamul lail. Itu kebiasaan orang soleh itu qiyamul lail. Jadi jangan pernah mengatakan ini orang soleh. Nggak pernah qiyamul, nggak ada. Orang salah iya. Jadi kebiasaan orang soleh itu pasti damus solihina qiyamul lail. Maka saya bilang kalau nggak bisa qiyamul lail panjang-panjang, nggak usah dari jam 2, nggak usah dari jam 3. Nah, misalkan jam 4 sekarang lewat 8 menit itu kan tadi, atau lewat 7 menit atau lewat 6 menit, antum jam 4 kurang 15 menit bangun segera antum berwudu sudah sembahyang. Andal kamala, ambil jangan 1 rakaat. Sempurna yang paling rendah berapa rakaat? 3. 2 rakaat kemudian 1 rakaat. 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Itu andal kamala. Itu lakukan ya. Ada 2 rakaat dia, tadi sudah ada yang tadi ada yang 1, ada yang 3, ada yang paling sempurnanya itu 11, maka dikatakan lewat dari 11 itu nggak boleh. Jadi qiyamul lail misalkan sembahyang witir itu lebih dari 11 rakaat nggak boleh. Kalau yang 11 gimana? Jangan mau 2 terakhir 1 boleh, atau 2 terakhir 3 boleh. Masalah itu mau melakukan yang mana? Wa kaifiyatuha, ada yang waslun, ada yang faslun. Mau langsung 11-nya juga boleh. Boleh. Sholli sunnatal witar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baru tasyahudul akhir. Tasyahudul akhirnya cuma sekali. Udah habis itu salah. Boleh. Ini namanya wasal. Wasal itu disambung terus. Tapi kalau yang afdolnya mana? Fasal itu sholatul lail masa 2 terakhir 1. 2 terakhir 1.
Ini. Wa yusannu an yaqrafid. Tapi afdalnya kalau di dalam buku At-Taqriyah Sadidah terakhir itu 3 rakaat. As-salasat al-rakaat al-akhirah, 3 rakaat terakhir. Di surat di ayat di rakaat pertama, di 3 rakaat terakhir, di rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-A'la. Di rakaat keduanya baca Al-Kafirun. Di rakaat ketiganya baru baca apa? Al-Ikhlas. Kemudian Al-Mu'awwidhataini, Al-Falaq dan An-Nas. Sabis Al-Kafirun, iya. Nanti di rakaat ketiga, di rakaat terakhir yang 1 rakaat itu Qul Mu'awwidhataini, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil nas. Itu kalau sholat sunnah itu yang namanya sunnah-sunnah seperti itu bawa. Jangan mentang-mentang ba'diyah Bismillah doang, Fatihah doang, bawa. Meskipun suratnya itu pendek. Rakaat pertama antum baca, misalkan Inna A'tayna, kedua baca Qul gak apa-apa. Itu udah memenuhi sunnah. Kalau sembahyang sunnah itu biar katanya pendek, pakai suratnya. Qul itu kalau ada orang antum ulangi. Baca kalau yang afdal maka langsung baca Qul itu baca 3 kali. Ada orang? Karena Qul itu sulusul Quran kata Sayyidina. Qul itu sepertiganya baca. Allahu Akbar, Allahu Samad. Kalau ada ulama yang Allahu Samadnya jadi 3 kali. Allahu Samad, Allahu Samad, Allahu Samad. Artinya Allah tetap tergantung. Antum baca itu 3 kali. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Antum baca itu 3 kali. Antum baca 3 kali itu seperti membaca khatam Al-Quran, baca Qul as-Samadnya 3 kali. Itu dakwah soleh. Itu dibaca seperti itu. Nah ini bacaannya itu seperti itu. Nah, kemudian sholat duha. Nah, sholat sunnah yang lainnya adalah sholat duha. Sholat duha kalau kita sholat ngapain? Dari rezeki. Padahal sholat duha itu sholatul awwabin. Orang-orang yang kembali ke pangkuan Allah. Allah itu kalau malam membentangkan kedua tangannya, ya besutu yadaihi. Karena ada orang yang bermaksiatnya itu di siang hari ada. Nah, pegawai-pegawai kantor itu biasanya maksiatnya di siang hari. Iya. Korupsi apa di siang hari itu? Kumpul-kumpul dengan laki-laki perempuan ikhtilat di siang hari. Dulu siang bareng. Maka Allah kalau udah malam hari itu yang besutu yadaihi. Hal min musiin naharan, ada yang tadi siang juga melakukan dosa yo. Tapi kalau udah siang dia bentangkan juga kedua tangannya. Hal min musiin lail, adakah yang bermaksiat di malam hari? Ada. Siapa? Diskotik bukannya malam hari kalau bioskop bukannya malam hari, jablay mainnya malam hari. Makanya ada yang siang yang malam tuh. Sebetulnya sholat duha itu hakikatnya bukan. Kalau kita kan selalu pasti doanya itu minta rezeki. Nggak salah, boleh nggak? Boleh. Karena rizquna fis sama fa'anzilu wa kana fil ardi, boleh. Kalau di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau haram halalin. Bukan berarti yang tadi haram lalu dihalalin, maksudnya kalau mungkin rezeki kita itu sebelumnya itu masih banyak yang haram, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halal. Dihalali. Kalau kurang tambahin, kata wa in kana khalilan fazidu. Boleh. Kalau sudah banyak, wa in kana katsiran fabarik lana fi. Kalau sudah banyak, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Boleh nggak kita baca doa ini? Boleh, tapi pada hakikatnya sholat duha itu adalah sholatul awwab. Orang-orang yang kembali ke pangkuan Allah karena mungkin salah dan dosa-dosa. Nah, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Wa aksaru afdalu 8 rakaat. Surahnya itu kalau ada yang membaca 4 rakaat, ini yang dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau yang 4 rakaat suratnya apa? Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah dia baca Asy-Syams. Di rakaat kedua dia baca Al-Duha.
Dia rakaat nanti udah salam, dia rakaat 2 rakaat setelahnya, setelah Fatihah dia baca Al-Kafirun. Setelahnya lagi baca Al-Ikhlas. Itu begitu. Kalau ini yang kalau sembahyang duha afdolnya itu paling banyak itu aksar kamal 8. Kalau qiyamul lail berapa? 11. Kalau ini 8. Tapi paling sedikit kalau yang ini 2. Kalau yang melakukan 4, maka dibaca di rakaat pertama setelah Fatihah baca Asy-Syams, di rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Duha. Tambah lagi 2 lagi setelah rakaat pertama bacanya Al-Kafirun, di rakaat kedua bacanya Al-Ikhlas. Nanti ada sholat rawatib, ada sholat silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sekitar masalah. Silakan kalau boleh ya dulu. Salah sunnah saja. Ya. Saya itu masih apa yang namanya berbahas. Ada yang mengatakan dalam salat sunnah, ada yang disunahkan lagi. Maksudnya bagaimana? Mana belajar disunahkan lagi? Ya. Apa? Saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Misalnya suratnya yang Rasul pakai surat apa dibaca? Ya, Surat sunnah, Rasul pakai surat yang dibaca surat apa? Sholat sunnah, ya. Sekali sholat sunnah ada sunnahnya lagi gitu. Oh, di dalam sholat sunnah ada sunnahnya lagi. Ya. Itu kenapa tadi pertanyaan? Yang saya dengar, kalau kita sholat sunnah, bacaannya sunnah, karena disunahkan lagi. Sembahyang sunnah, bacaan yang sunnah jangan disunah. Orang ini tuntunannya begitu, tuntunannya mana? Nah ini tuntunan dari Rasulullah ini. Iya. Enggak. Namanya sembahyang itu baik sembahyang fardu maupun sembahyang sunnah. Itu sunnah-sunnahnya begitu. Di rakaat pertama, di rakaat kedua, setelah Fatihah kita baca surah. Baik sembahyang sunnah sekalipun. Itu saya itu Nggak benar kalau ada orang malah dia mengatakan kalau kita duduk kalau dia apa sekali aja kita sujud kalau beliau tadi ini nggak benar. sekali aja Enggak. Afdolnya sunnahnya itu salasan subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu tambahan boleh subhana rabbiyal azim 3 kali sunnahnya 3 kali. Kalau antum kemarin saya udah bilang kalau antum mengimami itu makruh memang lebih dari 3 imam sujud terakhirnya lama nggak boleh. Kali makmum boleh, tapi afdolnya ngikutin imam. Tapi kalau sembahyang sendiri, boleh nggak sepanjang-panjang? Boleh. Sampai pules. Sampai pules. Jadi nggak benar. Kalau misalkan tadi di dalam sholat sunnah jangan dibawa sunnah-sunnah. Ini memang petunjuknya begitu. Ini kan dari Rasulullah. Di dalam buku-buku itu begitu. Ini loh bacaannya. Sampai dikasih tahu kita baca. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Kalau dia sembahyang 4 rakaat, dia baca setelah Fatihah Asy-Syams, dia baca setelah Fatihah Al-Duha. Dia baca Fatihah nanti 2 rakaat terakhir itu, 2 rakaat terakhir Al-Kafirun dia baca lagi Al-Ikhlas. Kalau di dalam sholat sunnah juga begitu. Baca salasan 3 kali. Afdolnya memang begitu, 3 kali. terima kasih Ya, silakan. Baik. Ya, terima kasih. Saya mau tanya, bolehkah sholat duha itu dikerjakan 4 rakaat sekaligus? Bolehkah sholat duha dilakukan 4 rakaat sekaligus? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Sholat duha. Mohon maaf. Antum qobliyah zuhur 4 rakaat sekaligus boleh nggak? Boleh. 4 rakaat.
Nanti dulu ini dulu ya. Saya mau menegaskan lagi. Sabar Pak Haji. Saya mau menegaskan itu lagi. Bolehkah sholat duha itu langsung dilakukan 4 rakaat? Boleh. Kalau sholat malam afdolnya dua-dua. Sholatul lail masnah. Kalau sholat berarti ini kan kalau kita pakai logikanya, kalau sholat malam itu afdolnya dua-dua, berarti sholat siang boleh langsung kita misalkan 4 rakaat. Suratnya 4. Kenapa? Suratnya 4. Suratnya yang 4 rakaat, suratnya yang 4. Kalau masjid ada surat tadi. Cuma ada ulama mengatakan begini, tapi jangan seperti disamakan dengan sholat-sholat fardu. Maksudnya dua tasyahud itu sholat fardu duhur. Jadi kalau mau dia 4 rakaat, satu tasyahud. Ya, lagi. Di dalam Al-Quran dikatakan hafizu ala sholati wa sholati wusta wa yaqutu billahi qanitin. Yang ini saya tanyakan, Pak Injiltum Pak Rijalan au Bana. Oh, benar. Terus ya itu aja maksudnya sambungannya yang sini. Ya. Ini ayatnya bunyinya hafizu ala sholawati. Sholawat. Iya. Jaga sholat-sholat kalian. Kita jangan pernah lalai dengan sholat. Terus ada penekanan hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Kata ulama terutama sholat wusta. Tapi penafsiran sholat wusta itu ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Orang ulama mengatakan gitu. Kenapa kok ditekankan sholat asar? Biasanya orang lalai. Kalau lagi kerja tanggung, akhirnya ya tunda. Tapi tadi ketika kita membahas tentang sholat witir, sholat rakaat fajar, 2 rakaat fajar, itu ada kata-kata sunnatul wusta. Berarti penafsiran kata-kata hafizu ala sholawati wa sholatil wusta itu macam-macam. Bukan cuma asal saja, tapi ada sholat alat sholat yang mengartikan sholat subuh. Sholatil wusta. Saya baca nih ayatnya. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitina. Apa artinya qanitin? Sholatlah untuk Allah dengan penuh kekhusyuan. Lakukan dengan penuh kekhusyuan. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Jika kamu takut ada bahaya, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Ada istilah sholat khauf. Sholat khauf. Itu kan orang lagi berjalan sembahyang. Boleh sembahyang sambil berjalan. Sebagian itu sholat khauf kan sebagian lalu yang sebagian lagi pegang senjata. Itu namanya sholat khauf. Fa in khiftum, jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Ada juga orang yang mengartikan begini, kalau lagi sembahyang ada kalajengking, lagi sembahyang ada ular, suruh apain? Matiin. Sekarang kalau orang sekarang ini kalau ada HP matiin dah. Itu sekarang begitu. Ulama-ulama sekarang zaman Nabi nggak ada HP. Ini kalau dikatakan ini ijtihad ulama. Maka kalau analoginya kiasannya tadi ke situ. Kalau ada orang lagi sembahyang, ada kalajengking, ada ular, matiin, emang gampang banget apa matiin ular? Kira-kira kalau kita lagi sembahyang nih, kita lagi sembahyang ada ular, nah kita diam, kita mau injak dia, ularnya diam aja. Ya bisa jadi dia, kalau kesana berarti ini kan ada gerakan, begitu.
Orang Nabi yang menyuruh bunuh tuh ular, bunuh tuh karena jengking, berarti ada gerakan-gerakan tersendiri. Nah, sama juga dengan handphone. Ismail berdering handphone, dangdut, goyang dombrek lagi. Diamin aja sama yang punya. Antum pasti nanti selepas sholat diumpat oleh sekian banyak. Siapa sih itu punya apa? Agak dimatiin, udah ambil saja. Ambil handphonenya, matikan. Masukkan. Itu saya, itu fatwa-fatwa kontemporer, fatwa kekinian. Zaman Nabi gak ada. Kalau udah fatwa mu'asyilah namanya seperti itu, pasti nanti akan ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju. Itu pasti. Karena fatwa-fatwa kontemporer, fatwa mu'asyilah zaman Nabi tidak ada. Tapi ada yang mengkiaskan dengan itu kan. Ini yang dimaksud fa'idha khiftum fa'idha al-kawarbana fa'idha amintum fa'idha. Kalau sudah aman, maka ingatlah, sholatlah sebagaimana dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Kalau saya mengartikannya begitu. Ya. Silakan kalau masih ada yang lain. Masalah ziarah kubur. Artinya orang tua kita kuburannya jauh. Apa kita harus datang satu-satu apa salah satu yang mana? Saya kembali lagi ke buku ini. Mesti saya, orang tua saya di Pelita. Mertua saya itu di dekat Don Bosco, di dekat Pondok Indah. Saya kalau ziarah kuburnya sesekali ke Don Bosco. Jarang, tapi keseringan yang ke Pelita. Di Pelita apa kita boleh nyebut orang mertua kita? Ya boleh. Jadi saya baca di sini. Wa yustahabbu lizairi al-iktsar min qira'atil Qur'an wa dzikr wa du'a li ahli tilkal maqbarah. Yang ada di kuburan tersebut. Ya, di ahli tilkal. Tapi di sini wasairil mauta wal muslimin. Berarti tidak di tempat di kuburan itu aja. Enggak apa-apa. Jadi antum misalkan di situ ada ibu antum. Tapi orang tua antum misalkan di kampung, sebutin aja di sini. Enggak apa-apa. Khususan misalkan kalau saya misalkan bawanya dengan bahasa khususan mobil mahbubah ibu saya yang bercinta, kita sebutin namanya wabil mahbub misalkan. Padahal orang tua kita tidak di situ, dikuburkannya di tempat lain, sebutin. Tidak apa-apa. Di sini dikatakan li ahli tilkal maqbarah, orang yang ada di kuburan tersebut, wasairil mauta, dan orang-orang yang sudah meninggal. Berarti dia tidak dikuburkan di situ, nggak apa-apa. Sama. Kalau di lokasi kuburan di situ semua, tapi jaraknya agak jauh gitu. Boleh. Salah satu apa? Datengin masing-masing. Boleh. Nggak apa-apa. Didatengin juga bagus, tidak didatengin juga nggak apa-apa. Bicara, iya. Mereka tahu. Orang yang di kuburan itu tahu sama. Saya lagi tadi kalau bahasa istighfar, dia senang benar, dia tahu, dia melihat, kita doain, kita sebutin namanya, nggak mesti harus didatengin satu-satu, yang ada disebut kita sebutin dia. Bahkan di sini kata rodda alaiya, dia menjawab. Nah kalau antum dengar jawabannya, antum takut mana? Di sini ada bakal rodda alaiya, dia jawab. Dan saya yakin benar, Nabi tidak mungkin mengajarkan kita sesuatu yang tidak ada manfaat. Nabi nggak mungkin ngajar assalamualaikum ya ahlan diyar. Itu kan kita mengucapkan salam. Pasti mereka menjawab. Cuma memang alamnya itu beda. Maka orang meninggal, kalau ini orang haul lah biasa. Orang haul itu saya katakan, haul itu kata-kata haul itu setahun. Adanya di bab misalkan zakat, haul. Haul itu dari kata hala yahulu. Hail itu arti pembatas. Haulu itu bisa berarti juga sekitar. Sakantu haulan madrasah, saya tinggal di sekitar sekolah. Itu haulan. Hala itu artinya pembatas. Saya berkeyakinan begini, kalau secara bahasa itu orang yang sudah meninggal.
orang yang sudah meninggal, mau setahun, mau 2 tahun, itu ada di sekitar kita. Cuma antara kita dengan dia sudah ada di pembatas. Alamnya sudah beda. Dia mendengar kita, kita tidak mendengar dia. Dia melihat kita nggak melihat dia. Dia itu kalau di dalam buku Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad itu dikatakan, dia ngomong begini, antum ta'maluna wa la ta'lamu wa nahnu na'lamu wa la na'mal. Antum masih dikasih kesempatan beramal, tapi antum nggak tahu pahalanya, maka kita malas-malesan. Kalau kita tahu langsung pahalanya, kita semangat banget. Tapi mereka, wa nahnu na'lamu, kami tahu. Makanya bagi mereka, pahala Fatihah itu khairun minad dunya wa ma fiha. Pahala Fatihah itu gede banget, lebih baik daripada dunia beserta. Wa nahnu na'lamu, kami tahu, tapi kesempatan beramal kami nggak ada. Wala na'mal. Kita beramal tapi nggak tahu, tapi kita malas-malesan. Mereka pengen banget beramal tapi kesempatannya udah nggak ada. Jadi kalau dosa bisa dikasih lihat sama kita semuanya, saya yakin antum semuanya pada sembahyang. Benar. Kalau sembahyang benjol, ya nggak ketahuan. Besok saya yakin dia sembahyang, tapi kan ini kan saya nggak bisa membedakan antum yang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sembahyangnya secara berjamaah dengan enggak, emang ada bedanya. Ya. Yang baca Quran dengan yang nggak baca Al-Quran ada bedanya. Kalau pada saat sholat sunnah, terus pada saat subuh, setelah pembacaan yang wajib bahasa Indonesia, Ulama mengatakan tidak boleh. Jadi kalau mau bahasa Indonesia dalam hati aja. sunnah gitu, Semuanya. Karena ada ulama mengatakan bahasa sholat itu tidak boleh bercampur dengan kalamullah, tidak boleh bercampur dengan kalamullah. Maka kalau antum mau berdoa, misalnya antum lagi punya hajat, ya Allah, misalkan anak saya lagi ujian, ya bukakan pintu saja, jangan diucap. Karena ada ulama mengatakan itu kalamullah, batal. Kalau di dalam hati boleh. Kalau antum kalau berdoa dengan maksud tuh, contohnya antum sayang sama anak antum doain. Di antara kalau pengen punya anak soleh, jangan pernah lepas katanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kalau pengen punya anak soleh itu doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Antum baca itu berkali-kali juga boleh. Tapi ketika antum bilang, ya Allah anak saya tadi ujian, ya Allah bukakan pintu kecerdasan, batal. Meskipun ada ulama mengatakan tidak, tapi saya cenderung iya. Maka jangan ucapkan itu, tapi dalam hati boleh. Dalam hati. Kalau dalam hati itu tidak bergerak bibirnya. Sama kalau antum sembahyang juga nggak bergerak bibir antum, takbiratul ihram nggak sah. Nggak sah salat antum. Harus bergerak. Jadi kita telinga kita bergerak. Karena itu rukun kaum. Jadi saya cenderung mengatakan kalau bahasa Indonesia jangan diucap. Jangan diucap. Kalau ini mana? Ya silakan. Saudara itu sapi kan. Ini saya mau tanya, gimana seorang makmum yang masuk mendapatkan imam melaksanakan itu sapi? Apakah dia mengikuti ataukah dia itu tanya? Baik, makmum masbuk. Imamnya kan salamnya, sujud sahwinya sebelum salam. Dia masbuk. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Imamnya misalkan udah tasyahud, dia misalkan dapat 1 rakaat. Imam tadi ada yang lupa. Misalkan dia nggak baca kunut misalkan. Maka dia rakaat kedua sebelum salam dia sujud.
Makmum ngikut nggak? Harus ngikut. Kalau imamnya sujud sahwi, makmum harus ikut sujud sahwi. Tapi kalau begitu imam assalamualaikum, jangan ikut salam. Beres rusak. Karena dia belum tuntas sholatnya. Karena dia belum tuntas sholatnya. Dia harus ikut sujud sahwi. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Nggak boleh dia mufalaqah. Harus ikut. Kalau di lain kasus itu, misalnya seorang hakim sudah mengetahui bahwa itu kelebihan rakaat, binoka, dia tetapkan pada posisi pasang akhir, untuk akhir pada seorang imam. Secara nggak langsung imam sujud sahwi, apakah mau mengikuti sujud sahwi atau Ya, baik. Ini imamnya. Kalau ditegur, negornya itu kalau satu imam salah nih, udah 3 rakaat, 4 rakaat, lalu udah 4 rakaat. Kan kaidahnya tuh kalau ragu 3 atau 4 ambilnya 3. Kalau sudah ambil 3. Begitu dia mau bangun, kita tahu nih bangunnya. Subhanallah, tapi yang teriak baru aku. Dia bisa lebih kuat. Akhirnya dia terusin. Tapi kalau yang udah teriak itu Subhanallah, namanya hadut tawatur. Hadut tawatur itu lebih dari 5. Dia harus turun. Nggak boleh dia nambah. Karena yang teriak itu udah hadut tawatur. Kalau mutawatir itu tidak bisa dikalahkan yang sendiri. Yang saksi itu udah banyak. Tapi kalau yang lain diam aja. Subhanallah, imam tetap kata diri. Silakan dia berdiri. Tapi kalau antum yakin sudah 4, antum jangan ikut berdiri. Karena sembahyang tidak ada yang 5 rakaat. Ya. Nah, selesai dia sholat terakhir. Padahal dia udah 5 rakaat. Tapi ada keraguan tadi, kan masalah. Akhirnya dia ngapain? Sujud saja, nggak usah diikutin. Antum 4 rakaat. Kan antum kan nggak ada yang salah. Antum tetap 4 rakaat. Dan posisi antum sudah di 4 rakaat aja. Dia diri, antum begini aja. Ngapain? Orang sembahyang itu nggak boleh diem aja. Orang sembahyang nggak boleh diem. Imam ini baca, antum baca. Ya, baca Fatihah. Antum sudah selesai dalam boleh. Imam belum ruku, ngapain antum? Diem aja. Suruh baca. Antum suruh baca apa aja. Baca bulhu kayak baca apa. Kalau orang yang sembahyang itu nggak boleh diem. Meskipun imamnya sudah selesai. Rakaat ketiga sekali itu. Imam baca Fatihah, imamnya lama baca Fatihahnya. Antum sudah walabolin amin, imam belum selesai. Emang diem aja? Nggak boleh. Makmum itu harus baca-bacaan. Nah, ketika dia naik apa antum jangan diam aja, baca. Apa saja yang antum baca? Boleh ayat Al-Quran, boleh hadis, boleh doa-doa, tapi yang maksudnya jangan doa-doa yang kalamun nas tadi. Alamin udah selesai, lalu imamnya nanti sujud sahwi, antum nggak usah ikut ketika imam assalamualaikum, baru antum assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, antum ikut baru salam. Nggak usah nambahin menohal. Dia sah nggak? Sah. Tapi kalau dia sudah ditegur lebih dari hadut tawatur, nggak sah. Ente sebenarnya 5 rakaat. Udah kami kasih tahu kok. Iya. Karena hadut tawatur, batasannya itu mutawatir. Orang yang mengingatkan dia itu banyaknya ada di dalam buku ini. Malam yakunu ada dan tawatur. Kahom satin ausidatin. Mutawatir itu kalau yang mengingatnya 5 atau lebih. Itu namanya udah hadut tawatur. Tapi kalau saya ini pernah sembahyang zuhur 3 rakaat, orangnya diem semuanya. Nah menurut saya benar. Saya nggak ingat apa-apa. Selesai, udah mengaji nih. Kalau Bibi Mustafa, baru nih Ustaz. Ya, sebelum kita ngaji, kayaknya antum tadi sembahyang imamin 3 rakaat. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Ngomongnya semua udah sembahyang.
Ngulang lagi kalau begitu karena kita udah selingkuh dengan banyak perbuatan. Itu guru, kalau imam, walaupun imam misalnya 5 rakaat walaupun dia sudah berdiri tegap tetap harus turun. Harus turun. Karena nggak ada sholat yang 5 rakaat. Udah berdiri, Allahu Akbar, subhanallah, turun dia. Cuma ganti dia dengan sujud salam. Turun dia, nggak boleh. Kalau tasyahudul awal turun jangan. Jangan kalau tasyahudul awal. Lupa tasyahud Allahu Akbar, subhanallah, ya subhanallah, semuanya diam aja udah. Bangun goblok. Yang goblok. Imamnya dia goblok apa ya? Betul kayak subhanallah. Nah imamnya tahu dia, hanya udah tegak berdiri. Nggak boleh dia turun karena ini sunnah. Tapi kalau nambah rakaat sampai 5 ini bertentangan, nggak boleh dia kekeh. Kalau udah 5 nggak boleh dia berdiri turun. Tapi kalau tasyahudul awal dia tetap berdiri. Ya, dan ada hikmah. Amin ya Allah. Ya duduk dengan dia sama-sama membaca doa kafar. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.